Sebelum dimulai, mari kita lihat dulu sekilas karakter-karakter di dalam ceritanya. Do Min Jun, alien yang mendarat di bumi 400 tahun yang lalu selama periode dinasti Joseon. Do Min Jun memiliki penampilan mendekati sempurna dengan kemampuan fisik yang luar biasa dalam penglihatan, pendengaran, dan kecepatan, serta memiliki kemampuan menghentikan waktu, telekinesis, teleport, dan melihat masa depan sekilas. Cheon Song-i, seorang aktris terkenal yang juga merupakan reinkarnasi gadis yang diselamatkan oleh Do Min Jun 400 tahun yang lalu. Lee Hui Kyung, anak bungsu konglomerat SNC Group yang merupakan teman dekat dan mengejar Song-i selama bertahun-tahun. Lee Jae Kyung, kakak dari Hui Kyung, seorang psikopat yang menjadi relawan di tempat pembuangan anjing agar bisa sering-sering menangani eutanasia atau suntik mati. Dia juga seorang suksesor perusahaan ayahnya setelah membunuh kakak sulungnya sendiri. Dia tidak ragu membunuh orang-orang demi kepentingannya. Oke guys, stay tune untuk cerita lengkapnya. Let's see. Pada sejarah dinasti Joseon, tahun pertama Raja Gwanghae, pada tahun 1609, ada UFO yang melesat dan mendarat di bumi. Alien yang datang berasal dari KMT 18405, planet yang mirip dengan bumi. Mereka melakukan penelitian dan mengumpulkan sampel di bumi. Saat itu, salah satu di antara mereka, Do Min Jun, menyelamatkan seorang anak dan melindunginya. Do Min Jun yang sempat terjebak tidak bisa menggunakan kekuatannya sementara waktu karena diracuni, kemudian melarikan diri bersama. Saat mereka terpojok, akhirnya gadis tersebut melindunginya dan terbunuh. Dia kemudian tertinggal di bumi. Alien tersebut melanjutkan hidup dan berbaur di bumi selama 400 tahun dengan berganti-ganti nama dan profesi. Insting dan penglihatannya 7 kali lebih baik dari manusia bumi. Hingga suatu saat, Do Min Jun menantikan komet yang akan datang 3 bulan lagi agar dia bisa kembali ke planetnya. Sementara itu, Cheon Song-i, seorang aktris terkenal yang sering membuat masalah, baru pindah ke rumah barunya dan bertemu dengan Do Min Jun di lift, lalu menuduh dia sebagai stalker karena menuju lantai yang sama padahal mereka bertetangga. Selanjutnya, Do Min Jun yang memiliki indera pendengaran yang tajam sering terganggu karena ulah Song-i yang berisik. Ternyata, 10 tahun yang lalu, Do Min Jun menyelamatkan Song-i yang masih remaja pada saat dia hampir tertabrak truk. Do Min Jun menyelamatkannya karena memiliki wajah yang mirip dengan gadis yang dia selamatkan 400 tahun yang lalu. Song-i tidak mengingat wajahnya, tapi masih penasaran dengan ajusi yang menyelamatkannya saat itu. Suatu saat, Song-i yang diberitakan tidak pernah masuk ke kampusnya, kemudian terpaksa harus kuliah. Kemudian dia bertemu lagi dengan Do Min Jun yang ternyata adalah profesor di kelasnya. Pada saat Do Min Jun memberikan tugas IC di kelasnya, Song-i mengumpulkan tugasnya yang merupakan hasil kopas dari berbagai macam artikel, tesis, dan jurnal, tetapi Do Min Jun mengenalinya dan memberikannya nilai 0. Kemudian, Do Min Jun mendengar kritikan-kritikan anti-fans yang ditujukan kepada Song-i dan mulai tidak suka mendengarnya. Song-i yang stres karena hal tersebut, mabuk dan salah masuk ke rumah Do Min Jun. Dompetnya sempat tertinggal. Do Min Jun yang menemukannya, menemukan foto keluarga saat Song-i masih kecil. Melihat hal tersebut, dia menyadari bahwa Song-i adalah gadis yang dia cari dan diselamatkannya 10 tahun yang lalu. Do Min Jun kemudian buru-buru mencari dan menemuinya. Song-i yang sedang bertengkar dengan artis lain dan hampir dipukul, dihalangi oleh Do Min Jun dan dia membawanya pergi. Dia sempat terkejut dan mengira Song-i adalah orang yang sama persis dengan yang bersamanya 400 tahun yang lalu. Tetapi, karena perilaku Song-i bertolak belakang, Do Min Jun meyakinkan dirinya kalau mereka jelas-jelas orang yang berbeda. Suatu hari, Song-i sakit perut karena usus buntu dan harus segera dioperasi. Dia menelpon manajernya, tetapi manajernya sedang di luar kota. Kemudian, dia berusaha berangkat ke rumah sakit sendirian.
Do Min-jun yang mendengar dengan pendengaran supernya, kemudian bersikap seolah-olah dia ada urusan di rumah sakit dan mengantarnya. Saat itu, Song-i spontan menyuruhnya berpura-pura menjadi manajernya agar tidak muncul skandal-skandal baru. Do Min-jun yang melihat sekilas masa depan bahwa Song-i akan terjatuh dari kapal, memperingatkan dan menyembunyikan sepatunya. Tetapi, Song-i tetap menghadiri pernikahan yang diadakan di kapal pesiar. Do Min-jun yang awalnya tidak peduli, kemudian mendatanginya diam-diam dan mematikan CCTV yang ada di sekitarnya. Walaupun masih ada yang terlewat dan dia sempat tertangkap kamera CCTV untuk sesaat, Song-i yang sedang mabuk hampir terjatuh dari kapal, tetapi diselamatkan oleh Do Min-jun. Pada saat yang bersamaan, terjadi sebuah kasus. Ada aktris lain yang terbunuh karena dibungkam oleh Lee Jae-kyung. Tetapi, karena aktris itu seringkali bertengkar dengan Song-i, masyarakat berasumsi semua karena Song-i yang membuatnya depresi hingga bunuh diri. Jadi, semua wartawan mengejar ke rumahnya. Song-i yang terjebak berusaha menghindar, tapi wartawan sudah naik menggunakan lift dan tangga darurat. Sementara, dia lupa password rumahnya karena baru menggantinya. Kemudian dia menerabas masuk rumah Do Min-jun untuk bersembunyi di sana. Do Min-jun tidak punya pilihan lain, karena jika sampai ada skandal melibatkannya, maka gerak-geriknya juga akan diawasi oleh reporter, dan kehidupan tenangnya akan terganggu. Lee Jae-kyung yang mengetahui data-data tentangnya disimpan di tas aktris yang sudah dibunuhnya, lalu menemukan bahwa Song-i tanpa sengaja membawa tas tersebut. Kemudian Jae-kyung mulai mengincarnya. Karir Song-i hancur karena kasus yang melibatkannya itu. Banyak sponsor membatalkan tawarannya dan Song-i keluar dari agensinya. Kemudian, saat Song-i akan ke kampus, mobilnya sengaja ditabrak oleh reporter dan dia terjebak oleh para reporter. Kemudian, Do Min-jun mengeluarkannya dari situasi tersebut sebagai penasihat hukum dan manajernya. Setelah itu, mereka ke museum kampus agar bisa lebih tenang. Song-i yang melihat salah satu artefak, yaitu jepit rambut 400 tahun yang lalu, merasa sedih, dan Do Min-jun jadi semakin yakin kalau dia mirip atau reinkarnasi gadis yang sudah diselamatkannya. Suatu hari, Song-i menemukan flashdisk yang dicari oleh Jae-kyung dan melihat isinya. Jae-kyung mengetahuinya melalui kamera tersembunyi yang dia pasang di boneka yang dikira Song-i dikirimkan oleh fansnya. Dia berencana membunuh Song-i. Pada saat Song-i keluar dari butik, dia dilempar pot dari atas dan Do Min-jun menyelamatkannya. Song-i pingsan karena terkejut, lalu Do Min-jun membawanya ke rumah sakit. Do Min-jun meninggalkannya sebentar ke kantor polisi, tempat pelaku yang melempar pot sedang diinterogasi. Kemudian, suruhan Jae-kyung yang menyamar menjadi dokter menyuntikkan bius ke Song-i dan menculiknya. Kemudian, Song-i mulai sadar dan dia terjebak dalam situasi mobilnya menuju jurang dan remnya sudah tidak berfungsi. Jae-kyung mau membunuhnya dengan membuat seolah-olah Song-i kecelakaan. Saat Do Min-jun menyadari ada pelaku lain yang mengincar Song-i, yaitu orang yang mengirimkan boneka dengan kamera tersembunyi. Kemudian, dia buru-buru kembali ke rumah sakit untuk mengecek dan tidak menemukan Song-i di sana. Do Min-jun melacak dengan mempertajam pendengarannya. Dengan kemampuannya, dia mendengar Song-i yang berteriak meminta pertolongannya. Do Min-jun langsung berteleport dan menghentikan mobilnya. Song-i sekilas melihatnya, tetapi saat keluar dari mobil, Do Min-jun sudah menghilang. Wi-kyung yang menelpon Song-i memintanya menghidupkan GPS dan datang mencarinya. Sekembalinya dari rumah sakit, Song-i terkejut karena rumahnya diobrak-abrik seperti habis dirampok. Jadi dia tinggal sementara di tempat Do Min-jun. Song-i menanyakan tangan Do Min-jun yang diperban, tetapi dia beralasan itu hanya kecelakaan saat di kantor polisi. Song-i semakin curiga. Kemudian, dia juga menemukan sepatunya yang hilang di lemari sepatu Do Min-jun. Lalu, saat di bengkel mobil, engineer-nya mengatakan bahwa remnya sengaja dirusak dan dia beruntung karena menabrak sesuatu. Song-i membantahnya dan mengatakan dia tidak menabrak apapun dan mobilnya berhenti sendiri. Tetapi dibilang tidak mungkin karena remnya tidak ada dan bagian depannya bekas tertabrak. Do Min-jun menyimpan USB yang dicari oleh Jae-kyung dan melihat isinya. Jae-kyung berusaha menjebak Do Min-jun. Dia berencana membunuhnya dulu dan membuatnya seolah-olah bunuh diri. Baru dia akan menyingkirkan Song-i. Tetapi Do Min-jun menghindarinya dengan menghilang dan menunjukkan bahwa Jae-kyung tidak bisa membunuhnya. Kemudian, Jae-kyung berusaha beberapa kali menembaknya dan akhirnya dia dipukul dari belakang sampai pingsan. Sementara itu, Song-i yang sedang masuk ke rumah Do Min-jun untuk mencarinya hampir diserang oleh anak buah Jae-kyung yang menyusup masuk ke rumah Do Min-jun untuk mempersiapkan surat pernyataan bunuh diri.
dia berhasil menghindarinya dan menyadari Do Min-jun dalam bahaya dan meneleponnya. Do Min-jun sempat terkena tembakan arsenik dan mendengar Song-yi dalam bahaya, dia berteleport kembali ke rumah segera. Song-yi terkejut melihatnya langsung muncul setelah ditelepon. Kemudian Do Min-jun pingsan. Keesokan harinya, Do Min-jun bisa sembuh dengan cepat meskipun sudah terkena racun arsenik. Song-yi semakin memaksa untuk menghabiskan waktu bersama Do Min-jun dan mengikutinya saat akan memancing. Do Min-jun menegaskan kalau dia tidak menyukainya dan menyuruhnya menyingkir dari hadapannya. Energi Do Min-jun semakin berkurang, jadi dia menyadari ada batas waktunya, bahwa jika dia melawan hukum alam dan memaksa tinggal di bumi, maka kemungkinan dia tidak akan bertahan hidup. Jae-kyung memprovokasi Do Min-jun dengan menunjukkan, walaupun dia menjaga Song-yi, tetapi Jae-kyung bisa menemukan cara lain dengan mendekati ibu Song-yi. Do Min-jun muncul dengan USB yang dibawanya, kemudian dia akan ditabrak oleh mobil dan langsung menghentikan waktunya, tetapi gagal. Do Min-jun tertabrak dan USB-nya diambil oleh Jae-kyung. Song-yi yang mencarinya menyadari ada darah di pintu Do Min-jun dan segera masuk, kemudian menemukan Do Min-jun yang berlumuran darah. Do Min-jun sempat sadar dan memintanya untuk tidak memanggil ambulans. Kemudian, Song-yi memanggil satu-satunya teman Do Min-jun. Melihat kondisinya, temannya mengatakan pada Song-yi bahwa Do Min-jun akan pergi jauh kurang dari 2 bulan dan memperingatkannya agar tidak semakin dekat dengan orang yang akan pergi. Setelah sembuh, Do Min-jun bertemu dengan Song-yi dan membawanya ke museum. Kemudian, Do Min-jun memberitahu Song-yi bahwa orang yang menyelamatkannya 12 tahun yang lalu adalah dia. Dia menyelamatkannya karena Song-yi sama persis dengan seorang gadis yang bersamanya 400 tahun yang lalu. Dia kemudian mengatakan identitasnya bahwa dia adalah alien yang datang 400 tahun yang lalu dan tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Song-yi yang terkejut agak menghindarinya, kemudian Do Min-jun yang marah memecahkan kaca dan menakutinya. Selama ini, jika dia mengungkap identitasnya, orang-orang yang awalnya dekat pun menghindarinya karena ketakutan. Jadi, Do Min-jun sengaja membuka identitasnya agar Song-yi meninggalkannya. Song-yi ketakutan, tapi dia malah menanyakan balik kalau memang Do Min-jun bermaksud melukainya, kenapa malah melindunginya berkali-kali. Selang beberapa waktu, Song-yi mendapatkan peran pembantu dalam action drama, kemudian saat dia syuting, orang suruhan Jae-kyung sengaja melonggarkan tali katrol untuk mencelakakan Song-yi. Song-yi yang terjatuh kemudian dilarikan ke UGD dan dalam kondisi kritis. Pada saat terjatuh, Wi-kyung berusaha menyelamatkannya dan juga dilarikan ke rumah sakit untuk dioperasi. Do Min-jun yang mengetahuinya marah dan mendatangi Jae-kyung. Dia mengancam akan membunuhnya, tetapi Jae-kyung mengetahui bahwa jika Do Min-jun membunuh orang, maka dia juga akan mati. Selama ini, Jae-kyung memasang alat penyadap di tas temannya, jadi dia mendengar percakapan mereka. Do Min-jun melepaskan dan mengancamnya, jika terjadi sesuatu dengan Song-yi, maka Jae-kyung tidak akan selamat. Do Min-jun yang terganggu karena Wi-kyung menyelamatkan Song-yi, kemudian mendekatinya lagi walaupun Song-yi menghindarinya. Mereka bertengkar, kemudian Do Min-jun menariknya. Selanjutnya, mereka bersama. Song-yi ingin melakukan banyak hal bersamanya, tetapi Do Min-jun minta semuanya dilakukan dalam 1 bulan, karena waktunya di bumi hanya tersisa sebulan. Wi-kyung mulai mencurigai kakaknya karena sempat diberitahu Do Min-jun untuk menjaga Song-yi dari kakaknya. Pada saat dia sadar dari kecelakaan, dia berpura-pura masih dalam keadaan koma. Dia mendengar pembicaraan kakaknya dengan Do Min-jun. Kemudian dia berpura-pura amnesia dengan ingatan yang terpotong-potong. Jae-kyung yang berencana membunuhnya tidak jadi karena mengira Wi-kyung tidak ingat. Kemudian, Wi-kyung menyelidiki kejahatan-kejahatan kakaknya dan bekerja sama dengan Do Min-jun untuk menangkapnya. Saat hampir tertangkap dan di depan wartawan, Jae-kyung mengungkapkan bahwa rencana pembunuhan Song-yi sedang berjalan. Dia sudah memesan tempat di bar favorit atas nama Do Min-jun dan memberikan wine favoritnya. Do Min-jun yang mendengar hal itu langsung teleport ke tempat Song-yi. Song-yi sudah meminumnya dan pingsan. Do Min-jun membawanya dengan teleport ke rumah sakit segera dan menangannya sendiri. Dia menggunakan kekuatannya di depan publik. Kekuatan Do Min-jun perlahan-lahan berkurang. Dia memutuskan tinggal di bumi dan mengambil resiko akan menghilang. Tetapi kemudian Song-yi sempat membaca diarinya dan menemukan hal tersebut. Jadi pada saat Do Min-jun mempropos Song-yi menerimanya, tetapi memintanya pergi kembali ke asalnya agar dia tetap hidup. Pada saat hujan meteor, UFO dari planet asal Do Min-jun tiba di bumi. Do Min-jun kembali ke asalnya dan mereka berpisah. Song-yi berusaha bertahan dengan mengenang jejak yang dia tinggalkan dan menunggu
sebelumnya. Pada saat perayaan 100 hari jadi mereka, Song Yi ke Namsan Tower dan melihat Do Min Jun sekilas. 3 tahun kemudian, Song Yi kembali menjadi aktris yang populer dan terkadang melihat Do Min Jun. Lalu, pada saat di acara penghargaan film, waktu berhenti dan akhirnya Do Min Jun muncul, berbicara dengannya tetapi kemudian menghilang lagi. Jadi, 3 tahun yang lalu pada saat dia kembali, dia tertahan di tempat bernama Wormhole. Dia menemukan jalan pintas dan tidak butuh waktu lama untuk bisa sampai ke bumi. Do Min Jun berkali-kali mencoba dan berkali-kali gagal. Awal mula berhasil hanya bisa 5-10 detik, lama-lama bisa 1 tahun 2 bulan. Semakin sering mencoba, dia bisa bertahan lebih lama. Pada akhirnya mereka tetap bersama, walaupun setiap saat Do Min Jun muncul, selalu ada kemungkinan bahwa itu untuk terakhir kalinya. Hal tersebut malah membuat mereka jadi menghargai setiap momen. So, hope you guys